Media sosial jurnalis warga. Media Warga. Media lokal untuk Indonesia. Dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas selama pelaksanaan pemilihan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Satuan Pengamanan, mulai dari Linmas, TNI Polri, PPK dan Panwaslu Kecamatan, mengikuti kegiatan apel gabungan yang dilaksanakan di halaman kantor Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat tanggal 18 April tahun 2025. Camat Kecamatan Sukahening, Ucu Mulyana, menerangkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya memastikan kesiapsiagaan petugas keamanan, ketertiban, menjelang pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan tersebut, ia menghimbau kepada petugas keamanan, ketertiban, dan pihak penyelenggara PSU untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya, sesuai dengan regulasi. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas dalam proses pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Panwaslu Kecamatan Sukahening, Iyus Yusuf Akbar, menerangkan bahwa memasuki H-1 pelaksanaan PSU, pihaknya melakukan pengawasan secara intensif. Ada di tahapan hampir terakhir ya. Sekarang kita masuk ke tahapan masa tenang. Di masa tenang ini, 3 hari masa tenang ini kita mengadakan pengawasan, melaksanakan pengawasan. Di hari Kamis kemarin kita mengawasi pendistribusian logistik dari PPK ke PPS, ke tiap PPS. Kebetulan di Kecamatan Sukahening ini ada 7 desa. Kita keliling bersama keamanan, baik itu TNI ataupun Polri. Kita berbarengan mengawal dan memastikan kotak dan seluruh logistik yang dibutuhkan dalam pemungutan suara ulang ini sampai ke PPS. Nah, di hari ini kita melaksanakan juga pengawasan dilaksanakan oleh PKD tingkat desa. Itu memastikan juga logistik sampai ke tingkat TPS, karena memang itu harus dipastikan oleh PKD, oleh pengawas tingkat desa. Itu barangkali sampai hari ini yang telah dilaksanakan. Tadi kita apel bersama juga bersama TNI Polri, Linmas, Pamyah, Pamsung gitu ya, sebagai pengamanan langsung di TPS. Kita mengadakan apel siaga bersama. Untuk sampai saat ini Pak, ada temuan-temuan nggak Pak, pelanggaran-pelanggaran? Kebetulan ada, tadi itu ada laporan, bukan temuan, laporan dari masyarakat. Artinya partisipasi masyarakat dalam pengawasan ada. Dan ada laporan tadi kita sudah tindak lanjuti, kita pleno, belum sampai pada hasil bagaimana nanti tindak lanjut dari laporan tersebut. Kita akan panggil kembali yang bersangkutan, baik itu pelapor ataupun terlapor. Untuk syarat pengawasan ini kan ada pengawasan partisipatif. Ya. Syarat apa saja, misalkan kita ada temuan di lapangan yang harus ke bawah kecamatan itu? Ya. Ada saksi atau? Ya, betul. Pertama itu pelapornya harus ada, terlapornya juga harus ada, saksi harus ada, bukti yang paling penting, bukti juga harus ada. Jadi syarat formil materinya harus terpenuhi oleh pelapor. Beda dengan temuan. Kalau temuan kita yang menemukan pelanggaran tersebut, maka kita yang harus memenuhi syarat formil dan material. Nah, untuk pelapor sendiri privasi gitu, identitas. Oh, identitasnya terbuka. Maksudnya untuk kita melapor nih, apakah data si pelapor sendiri itu ditulis di sini ada. Nah, dituliskan pelapornya harus ada fotokopi KTP-nya, memenuhi syarat enggak si pelapor itu, apakah dia sudah punya hak pilih atau tidak. Kalau tidak memenuhi syarat, misalkan belum punya hak pilih itu. Nah, kita kembali ke logistik gitu. Ya. Ini kan hari ini ada pergeseran dari PPS. Ya. Kotak sendiri
apakah harus di lokasi TPS atau boleh di rumah ketua? Harus di lokasi TPS dan harus dijaga oleh anggota KPPS. Salah satunya itu yang tadi PAMSUM, pengamanan langsung. Karena itu diatur dalam PKPU. PKPU 13 menyatakan bahwa di hari H-1 itu logistik harus ada di TPS. Nah, jadi H-5 harus ada di PPK, H-3 harus ada di PPS, dan H-1 harus ada di TPS. Bukan kalau harus di TPS, berarti kan harus ada yang tiket ya? Iya. Apa enggak berisiko besok kan mau kerja nih, kita harus begadang atau bagaimana? Bisa bergilir, kan ada PAMSUM. PAMSUM itu kan ada 2. Nah, 1 jaga, 1 tidur, kan bisa. Diaturlah oleh mereka sendiri. Kami kira yakinlah bisa. Mereka udah pada paham dan sudah bukan hanya 1 kali ini mereka bertugas. Insya Allah bisa. Mungkin ada pesan-pesan Pak buat masyarakat dari Panwas sendiri apa? Pesannya 1, gunakan hak pilih pada hari besok, tanggal 19 April 2025, pemungutan suara ulang ini, agar partisipasi masyarakat dalam kehadiran itu jangan sampai menurun, kalau bisa meningkat, minimal dipertahankan persentasenya dari kemarin gitu, yang kemarin kita laksanakan. Mudah-mudahan itu. Yang kedua, jaga kondisivitas. Karena siapapun yang menjadi pemimpin, yang terpilih menjadi pemimpin Kabupaten Tasikmalaya ini, itulah yang terbaik buat kita. Disinggung soal money politik, ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah mendalami laporan adanya dugaan money politik. Ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi melalui pengawasan partisipatif terkait dugaan-dugaan pelanggaran, baik yang dilakukan pihak penyelenggara maupun peserta PSU. Di tempat terpisah, Ketua PPK Kecamatan Sukahening, Nanang Mandaholik, memastikan kesiapan logistik untuk PSU sudah sampai di lokasi tempat pemungutan suara, TPS. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk di PPK Kecamatan Sukahening, sampai sejauh ini H-1 itu distribusi logistik itu sudah sampai ke PPS, dan PPS sudah ada sebagian yang sudah mendistribusikan ke TPS. Ada mulai dari tadi pagi, kemudian hari ini sampai sore juga, mungkin kalau tidak terkendala hujan itu sudah sampai ke TPS-TPS yang ada di wilayah Kecamatan Sukahening. Untuk kebutuhan logistik, alhamdulillah itu sudah terpenuhi, tidak ada kekurangan. Ya, mudah-mudahan nanti besok itu sudah siap untuk digunakan di TPS-nya masing-masing gitu di wilayah Kecamatan Sukahening. Untuk posisi kotak sendiri itu apakah harus di lokasi TPS atau boleh di rumah ketua? Oh, itu sesuai dengan aturan regulasi H-1 itu kotak itu harus ada di TPS, ya, tidak boleh dititipkan, tidak boleh di mana gitu ya, dititipkan di rumah. KPPS itu kami menghimbau kepada seluruh KPPS bahwa semua perlengkapan itu logistik termasuk kotak itu ada di TPS gitu ya, sehingga siaplah. Kemudian untuk pengamanan juga mudah-mudahan KPPS itu kami instruksikan juga untuk bisa berkoordinasi dengan Linmas kalau di tingkat TPS, kemudian ada PAM TPS untuk sama-sama mengamankan logistik termasuk kotak surat suara yang ada di TPS. Apakah nggak terkendala kelelahan nih karena misalkan menunggu kotak besoknya mau kerja? Nah, itu kalau pengalaman saya itu biasanya ya disiasati dengan cara bergilir gitu ya, ya di rolling gitu. Yang penting pengamanan H-1 logistik aman, kemudian juga besok untuk penyelenggara KPPS itu bisa bekerja optimal, kemudian PAM TPS juga bisa fit lah gitu untuk pengamanan di TPS. Alhamdulillah untuk saat ini tidak ada kendala, mudah-mudahan untuk nanti juga sampai ke pleno gitu ya, tidak ada kendala. Untuk Kecamatan Sukahening sendiri ada berapa TPS? Untuk Kecamatan Sukahening jumlah TPS ada 49 TPS. 49 TPS dari 7 desa Kecamatan Sukahening. Untuk arus balik sendiri langsung ke Kecamatan. Oh, nanti kalau untuk pengembalian logistik atau kotak setelah dari TPS
itu transit dulu di PPS, tapi tidak bermalam atau tidak lama ya, itu transit itu tujuannya sampai dengan nanti kalau sudah lengkap semua TPS di PPS, nah baru dikirim ke sini ke gudang logistik di PPK gitu. Nah ini kan PSU nih baru pertama kali ya, mungkin masyarakat yang awam tidak ini ya. Pertama ada yang sampaikan untuk KPPS 45 yang paling usia daftar pemilih ya. Betul, untuk PSU ini karena pertama kali mungkin untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dan juga untuk penyelenggara, sehingga dalam waktu singkat karena kami juga diberi waktu ya hanya kalau KPU itu kan hanya 60 hari, kemudian kalau penyelenggara itu hanya 1 bulan. Jadi kami di tingkat kecamatan, PPS, KPPS selama 30 hari, 1 bulan itu kurang mungkin ya, itu berupaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan PSU, waktu, kemudian dan siapa saja yang bisa memilih untuk PSU, itu tentunya kami sampaikan sesuai dengan regulasi PKPU dan juga mungkin kalau PSU itu ditambah dengan regulasi amar putusan MK yang mengatur bahwa daftar pemilih itu harus sama intinya dengan kondisi pada saat 27 November. Tidak ada penambahan daftar pemilih seperti itu. Mudah-mudahan bisa upaya kami sebelum ini sudah disosialisasikan melalui pengajian, kemudian melalui hari Minggu di Car Free Day ya, kalau di sini itu upaya kamu ya hanya ikhtiar kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat seperti itu. Mudah-mudahan pelaksanaannya bisa sesuai dengan regulasi yang ada gitu, lancar, aman dan tertib seperti itu. Jadi poin pentingnya untuk di PSU ini tidak ada DPK tambahan ya. Ya, betul. Ya. Intinya untuk data pemilih itu tidak ada perubahan, tidak ada pemutakhiran, tidak ada penambahan juga. Intinya simpelnya itu data pemilihnya itu harus sesuai dengan pada saat 27 November 2024. Gitu saja. Terakhir nih ada yang mau disampaikan untuk masyarakat atau penyelenggara? Nah, untuk masyarakat, ya, ayo kita bersama-sama mensukseskan pelaksanaan PSU pemilihan ke Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dengan cara Bapak Ibu semua datang ke TPS besok tanggal 19 April 2025. Kemudian untuk penyelenggara mudah-mudahan kita semua bisa menyelenggarakan dengan profesional, kemudian dengan lancar, aman dan tertib. Ia himbau kepada tiap-tiap KPPS untuk menyimpan dan mengamankan kotak suara di lokasi TPS. Lebih lanjut, ia menandaskan bahwa untuk data pemilih tetap, DPT, tidak ada pemutakhiran data, artinya DPT yang digunakan sama dengan pilkada sebelumnya. Ia berharap, pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya berjalan dengan aman, lancar, dan demokratis sesuai dengan regulasi, sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah, berkualitas sesuai harapan masyarakat. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Cevi Firman, Media Warga mengabarkan. Media Warga, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.